Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini khusus kita akan membahas berkaitan dengan seleksi administrasi P3K 2024 yang mana nantinya bisa teman-teman cek hasil pengumuman kelulusan administrasi ini di akunnya masing-masing, yang mana nanti akan ada tampilan apakah teman-teman memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya terkait dengan aturan untuk setelah pengumuman seleksi administrasi. Baik teman-teman, langsung saja berkaitan dengan hasil seleksi administrasi tentunya akan diumumkan nanti oleh Panselnas melalui akun SSCSN masing-masing pelamar dan juga biasanya diumumkan masing-masing instansi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan nantinya, yaitu 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Namun berdasarkan data statistik pendaftaran P3K yang sudah diumumkan oleh BKN per tanggal 7 Oktober kemarin, itu sudah ada yang pelamar dinyatakan melalui verifikasi administrasi tidak memenuhi syarat, teman-teman. Nah, tentunya berdasarkan aturan di sini yang sudah kita dapatkan dari buku petunjuk pendaftaran P3K 2024, bisa kita lihat penjelasan berkaitan dengan hasil seleksi administrasi dan untuk aturan bagaimana jika teman-teman dinyatakan TMS. Nah, ini dia penjelasannya. Hasil seleksi administrasi ini akan ditampilkan pada akun masing-masing. Nah, diharapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi pada instansi yang dilamar. Nah, untuk contohnya sendiri bisa kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari akun pelamar nantinya jika dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka akan ada keterangan atau penjelasan bahwasanya seleksi administrasi selamat nama pelamar, tentunya Anda lolos tahap administrasi berkas. Nah, saat ini percetakan kartu peserta ujian CSN 2024 Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian 2024. Nah, inilah tampilan yang akan muncul nanti di akun pelamar P3K nantinya jika dinyatakan lulus seleksi administrasi, teman-teman. Dan juga bagaimana dengan pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, contohnya seperti ini. Ya, contohnya, mohon maaf, itu ada penjelasan, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, juga nanti akan ada keterangan alasan TMS dari verifikator maksud kami, yaitu misalnya di sini ya dicontohkan di dalam buku pendaftaran syarat administrasi yang tidak terpenuhi, yaitu kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil. Alasan TMS-nya adalah kartu tanda kependudukan atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan dipersyaratkan. Nah, ini contoh keterangan TMS di akun pelamar nantinya. Nah, selanjutnya teman-teman yang TMS itu bisa melakukan ajukan sanggah jika muncul menu aju sanggah seperti ini ya, ajukan sanggah. Dan juga ada keterangan nanti sanggah itu dimulai dari tanggal berapa, mulainya sampai tanggal sekian nanti. Jika melewati tanggal berikut, misalnya penjelasannya nanti Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Nah, ini adalah contoh dari hasil pengumuman seleksi administrasi di akun pelamar nanti yang dinyatakan TMS oleh verifikator, teman-teman. Nah, untuk aturannya sendiri bisa kita lihat di sini. Bagi yang tidak memenuhi syarat tadi ya, yaitu tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, nanti peserta yang tidak TMS ini akan ada menu tadi sanggah ya, ajukan sanggah. Nanti profil atau form sanggah yang berisi informasi maksud kami persyaratan yang tidak terpenuhi. Nah, dokumen yang telah diunggah pelamar dan kolom isian alasan sanggah. Peserta dapat memberikan alasan sanggah dari hasil seleksi administrasi pada kolom alasan sanggah. Nah, contoh formnya seperti ini, teman-teman. Ya, untuk form sanggah bagi yang TMS nantinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada persyaratan yang tidak terpenuhi, contohnya tadi ya, yaitu KTP,
di mana KTP-nya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, contohnya, kemudian dokumennya bisa dilihat di sini ada menu lihat, kemudian alasan sanggah, ya KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Nah ini nanti pelamar yang melakukan pengisian deskripsi terkait dengan alasan sanggahnya, teman-teman. Nah begitu juga dengan instruksi, silakan dibaca juga nantinya, mohon diperhatikan. Fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar, ya. Kemudian di sini jelaskan lagi, alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Nah, jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini, karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Demikian alasan sanggah. Untuk alasan TMS, persyaratan saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Nah, kemudian nanti silakan teman-teman akhiri proses sanggah. Nah ini terkait dengan form sanggah yang nanti bisa digunakan bagi teman-teman TMS. Namun di sini ada lagi penjelasan, ya, bahwasanya sanggah atau alasan sanggah itu harus benar, realistis, dan tidak mengada-ada. Dan kemudian untuk sanggahan itu kesalahan, ya, bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan atau yang pelamar lakukan. Nah itu yang harus teman-teman ketahui juga, ya. Mungkin terkait dengan salah upload dokumen itu kan dari pelamar, ya, misalnya di form dokumen atau di-upload dokumen untuk KTP, di-upload ijazah seperti itu. Misalnya kita lihat di sini di bagian upload dokumen, ya, di sini di bagian upload dokumen. Sebentar kita scroll untuk upload dokumennya. Teman-teman melakukan kesalahan upload misalnya. Nah, di sini yang seharusnya di-upload surat pernyataan, mungkin teman-teman melakukan upload KTP. Nah, ini dia yang dianggap dilakukan kesalahan oleh pelamar. Nah, ini kemungkinan besar juga nanti menyebabkan TMS-nya seperti itu, ya, teman-teman. Jadi perhatikan sekali ketika teman-teman sudah melakukan unggah, silakan lagi dilihat hasil unggahannya. Dipastikan apakah sudah benar atau tidak. Dan ikuti semua instruksi atau ketentuan yang ada di portal SSCSN, mulai dari ukuran dan formatnya. Dan sebelum melakukan resume, perhatikan juga di bagian sebelum resume, ya, teman-teman, ya, di sini. Pastikan sudah teman-teman baca semuanya, mulai dari nama jenis seleksinya, nama instansi, dan seterusnya. Kemudian juga persyaratan instansinya juga diklik, dilihat lagi, teman-teman. Baru nanti akhiri proses pendaftaran. Karena ketika teman-teman sudah mengakhiri proses pendaftaran, itu tidak bisa diubah lagi. Jadi jangan buru-buru, dan tentunya harus cermat dan teliti juga, dan jangan juga melakukan resume di akhir-akhir tanggal pendaftaran karena ditakutkan sistem down dan lain sebagainya. Jadi sekarang masuk ke hari ke-8 proses pendaftaran, usahakan sekitar tanggal 10 atau tanggal 11 pertengahan, ya. Kalau seandainya teman-teman sudah pastikan, sudah dilihat semua unggah dokumen sudah benar, isiannya sudah benar, baru teman-teman lakukan akhiri proses pendaftaran. Setelah itu nanti tentunya teman-teman melakukan pencetakan kartu, ya, kartu pendaftaran CASN, seperti itu. Nah, untuk yang lulus seleksi administrasi, langkah selanjutnya tentunya menunggu, ya. Nah, pada halaman resume pendaftaran bagi pelamar yang memenuhi syarat lulus seleksi administrasi nanti akan tampil selamat seperti ini. Ucapan selamat, Anda lulus tahap administrasi berkas, yang terdapat di bawah tombol cetak kartu pendaftaran CASN. Tentunya untuk yang lulus nanti menunggu proses masa sanggah selesai, dan langkah selanjutnya tentunya mencetak kartu ujian. Nah, tampilannya akan seperti ini, yaitu cetak kartu peserta ujian. Silakan teman-teman nanti klik tombol cetak kartu peserta ujian untuk mengikuti tahapan seleksi kompetensi P3K 2024. Baik teman-teman, itulah terkait dengan aturan ataupun contoh tampilan bagi yang lulus seleksi administrasi
dan juga tidak lulus seleksi administrasi di akun pelamar P3K nantinya. Jadi silakan terus dipantau. Bagi yang sudah melakukan resume, akunnya silakan terus dicek nanti ketika sudah masuk jadwal pengumuman seleksi administrasi. Dan bagi yang belum resume, sekali lagi kami ingatkan, silakan dicek lagi dokumen yang diupload dengan isian data di portal SSCSN BKN. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.